Assalamualaikum minasang, konbawa, konnichiwa. Hari ini saya akan membahas Mina no Nihongo bab 44. Materi bab 44 terdiri dari pola kalimat nani-nani sugimas, yang artinya terlalu atau berlebihan. Yang kedua, pola kalimat nani-nani yasui desu atau mudah atau nyaman. Yang ketiga, ada pola kalimat nani-nani ni kui desu atau susah. Yang keempat, ada pola kalimat nani-nani ku atau nani-nani ni shimasu atau makan. Yang kelima, ada pola kalimat nani-nani ni shimasu atau memutuskan, memilih. Yang pertama, kita akan membahas pola kalimat nani-nani sugimasu. Menyatakan tingkat keadaan atau perbuatan yang kelewatan atau berlebihan. Terdiri dari kata kerja bentuk mas. Kata kerja bentuk mas dicoret, kemudian diubah ke sugi mas. Kata sifat i tanpa i-nya juga dicoret, kemudian diubah sugi mas. Kata sifat na juga dicoret dan diganti ke sugi mas. Kemudian ada contoh dari kata kerja bentuk mas. Omiyagi o kaimasu. Masnya kita di sini dicoret, kemudian dibaca kai sugimashita. Kata kerja bentuk mas, masnya dicoret, yang artinya membeli oleh-oleh berlebihan. Kemudian ada contoh kata sifat i. Kono jubon wa oki, i-nya kita coret jadi oki sugi desu. Celana ini terlalu besar. Kemudian ada contoh dari kata sifat i. Kono heya wa semai, i-nya kita coret menjadi sema sugimasu, yang artinya kamar ini terlalu sempit. Yang keempat, ada contoh kalimat dari kata sifat na. Kono houhou wa fukudatsu sugimasu, yang artinya cara ini terlalu rumit. Kemudian kita lanjut ke pola kalimat kata kerja bentuk mas, masnya kita coret, kemudian kita tambahkan yasui desu. Jika kata kerja bentuk mas adalah kata kerja keinginan, nani yasui bermakna bahwa melakukan aksi itu mudah. Contoh dari pola kalimat di atas
adalah kono kusuri wa nomi mas yasui desu. Kemudian masnya di sini kita coret, dibaca menjadi nomi yasui desu. Obat ini mudah diminum. Kemudian ada contoh kedua. Natsu wa kudamono ga kusari yasui desu. Di musim panas, buah-buahan mudah bau. Kemudian kita bahas kata kerja bentuk mas. Coret kita tambahkan ni kui. Nikui adalah nani-nani. Nikui bermakna bahwa melakukan aksi itu sulit. Beda dari nani-nani yasui desu. Kalau yang ini mudah, aksi itu mudah. Kalau yang ini kebalikannya, aksi itu sulit. Jadi masnya kita coret juga, tambahkan ni kui. Contoh dari pola kalimat nani-nani nikui adalah yang pertama. Kono konputa wa wareni kui desu. Sumaseng. Kono kapu wa wareni kui desu. Gelas ini sulit pecah. Sugi. Untuk kalimat kedua. Atsui ta oru wa kawagi ni kui desu. Handuk yang tebal sulit kering. Kemudian lanjut pola kalimat keempat, kata benda. Kata sifat i, nani-nani ku shimasu. Kemudian kata sifat na dicoret. Diubah menjadi ku. Nani-nani i, nani-nani ni. Kemudian kata benda ni. Pola kalimat shimasu ini mekan, yang berarti makan. Nani-nani ku atau nani-nani ni narimasu yang telah dipelajari pada pelajaran 19 adalah ungkapan untuk menyatakan perubahan unsur pokok, sedangkan nani-nani ku atau nani-nani ni shimasu adalah ungkapan untuk menyatakan atau mengubah objek. Berikut adalah contoh
dari kata sifat I. Kami o, muziku shimasu, yang berarti memendekkan rambut. Yang kedua ini contoh kalimat sifat na. Heya o kirei, nanya kita coret, kirei ni shimasu, jadi membersihkan kamar. Kemudian contoh pola kalimat ketiga, Mizuno ryo o nigai ni shimasu, menambahkan 2 kali jumlah air. Yang kelima, pola kalimat kata benda ni shimasu. Jadi ni shimasu di sini beda dengan ni shimasu yang di atas sebelumnya. Kalau ni shimasu di atas itu makan. Kalau ni shimasu di bawah adalah pola kalimat ini untuk menyatakan pilihan atau keputusan. Contoh yang pertama, Heya wa shinguru ni shimasu, yang berarti kamarnya saya pilih yang single. Shimasu jadi pilihan. Jadi orang tersebut memilih kamar yang single, sendiri. Shimasu ni shimasu, keputusan. Dan contoh yang kedua, Bang gohang tempura ni shimasu, makan malam saya pilih tempura. Dari banyaknya pilihan, yang dipilih adalah tempura. Kemudian saya akan membahas simbol terjemahan awal. Yang pertama, ada ha, mo, ga, dalam kurung kata kerja pasif, koma, kata sifat, tutup kurung, to, pengulangan atau kutipan. Kemudian nomor 2, dari, sampai, sebelum, setelah, kemudian. Dalam kurung kata kerja, tutup kurung, buka kurung lagi, kata sifat, tutup kurung, buka kurung, kata benda. Dengan menggunakan karena, kalau, ketika, sambil. Yang ketiga, takaran pelengkap, dalam kurung sangat, paling, dan lain-lain, tutup kurung. Yang keempat ada dalam kurung koma, tutup kurung, kemudian buka kurung, titik, tutup kurung. Maksud dari poin-poin ini adalah ketika ada simbol wa, kemudian ada kalimat di depan wa, ada kalimat, jadi harus diartikan
terlebih dahulu. Ada sama mau juga ketika di depan ada kalimat harus diartikan terlebih dahulu, sama juga dengan ka. Tetapi ada pengecualian partikel ga kurung kata kerja positif terjemahan dari belakang. Contoh kata kerjanya: arimas, imas, dekimas, kanokei, wakarimas, iyo, irimas, kakarimas. Nah, kakarimas itu harus membutuhkan masa waktu atau jumlah. Kita contoh ambil kakarimas. Contohnya ada di bawah. Jadi contoh yang pertama, gakou ni ikuno ni nichijikang kakarimas. Nichijikang kakarimas. Nah, kakarimas yang di belakang kita artikan terlebih dahulu ke depan. Jadi artinya butuh waktu 1 jam untuk pergi ke sekolah. Nah, kemudian kita jelaskan kata sifat. Dari kata sifat ada jozu, heta, suki, kirei, oshi, tai, nai. Kemudian kita ambil contoh salah satu dari kata sifat tersebut. Kita ambil contoh heta. Piano ga heta desu. Nah, jadi heta yang tadinya di belakang kita artikan ke depan. Artinya gimana? Jadi tidak pandai bermain piano. Jadi heta yang belakang kita artikan ke depan pertama. Kemudian piano. Hijau desu. Cukup sekian pembahasan dari bab 44. Hijau desu. Domo arigatou gozaimasu.